Pemirsa, sebuah mobil berpenumpang 3 orang terbakar di Tol Ngawi, Kertosono, Madiun, Jawa Timur. Api pertama kali muncul dari kap mobil kemudian dengan cepat membesar. Sebuah mobil terbakar di Tol Ngawi Kertosono kilometer 612B di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut salah satu penumpang, kendaraan yang mereka tumpangi melakukan perjalanan dari Bali menuju Madiun. Saat di perjalanan, mesin kendaraan terasa bermasalah. Pengemudi mencoba menepi dan tiba-tiba keluar asap yang disertai api. Dengan cepat, mobil berpenumpang 3 orang ini terbakar. Sudah ada suara mesin yang nggak beres itu. Kita pelan-pelan minggir. Ya. Habis itu kita kok mesin ada indikator mesin overhead. Kita akhirnya dari dashboard kita keluar asap. Sebelum kita nyampe pinggir, api langsung keluar dari depan. Asap sama api langsung keluar. 3 penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Dalam waktu setengah jam, api pun padam. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo siang kita awali dengan informasi diduga perahu tidak kuat menahan beban. Seperangkat sonhoreg senilai puluhan juta rupiah tenggelam di sungai di Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat perayaan budaya di desa Balongdowo. Perayaan Nyadran atau petik laut di desa Balongdowo Candi, Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai insiden tenggelamnya seperangkat sonhoreg di sungai Balongdowo. Diduga perahu tidak kuat menahan beban yang ditumpangi seperangkat sonhoreg senilai puluhan juta rupiah dan sejumlah warga. Sebelum tenggelam, salah satu perahu yang mengangkut perangkat sonhoreg ini miring dan akhirnya membuat peralatan sonhoreg jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang berjoget di atas perahu dan sonhoreg terjun ke sungai. Horegnya itu di atas perahu, terus perahunya itu tidak seimbang dan akhirnya tenggelam horegnya itu. Terus gimana? Orang-orangnya sempat panik tadi? Iya, sempat panik gara-gara joget-joget, terus berpencar itu akhirnya tidak seimbang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini, namun kerugian akibat jatuhnya seluruh alat sonhoreg ke sungai mencapai 75 juta rupiah. Pemirsa, 3 pelajar berboncengan 1 motor diduga menyiram air keras ke pelajar lain di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Akibatnya 2 pelajar terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Detik-detik aksi 3 pelajar SMA saat akan melakukan penyiraman diduga air keras kepada 3 pelajar lainnya di Jakarta. Mereka selanjutnya menyiramkan cairan tersebut kepada pelajar lain dan langsung kabur. Ketiga korban panik dengan aksi penyerangan yang terjadi tiba-tiba itu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengaku telah menerima laporan dari orang tua korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyiraman air keras mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kedua mata. Sementara rekannya yang di tengah, seragamnya hangus terbakar. LP tersebut sudah ditangani oleh Sat PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk korban sendiri ada luka atau cedera di bagian mata yang sempat ditangani di rumah sakit, kemudian tapi saat ini sudah kembali ke rumah. Namun mengingat dari keadaan korban sendiri masih belum siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Saat ini polisi mengejar ketiga pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bermodalkan kartu sakti, Ibu Bayangkari pamer lolos dari razia polisi dan videonya pun viral dan menuai kecaman dari warganet. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh.
kan, oh ya, SIM-nya ada dong Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan, ya lengkap gitu, sampai fotonya juga ada. Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang, jadi aman, kita los. Guys, ada razia guys. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. And you know what? Aku diberhentiin. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ria Vera Andriani, istri dari Bribka Rahmat Wayansan. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seorang kepala dusun di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dilaporkan ke polisi karena terpergok berbuat asusila terhadap warganya sendiri. Menurut warga, pelaku sudah berkali-kali menjalankan aksi bejatnya sejak 5 tahun terakhir. Rekaman kamera ponsel menunjukkan seorang kepala dusun di Desa Karobelah, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, keluar dari kamar seorang warganya. Video ini direkam oleh putri korban yang geram karena kerap memergoki pelaku kabur dari kamar orang tuanya, namun tidak pernah bisa membuktikan secara hukum. Berbekal bukti rekaman video, suami korban melaporkan kepala dusun ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jombang. Selain melaporkan pelaku ke kantor polisi, suami korban juga mengaku telah mengadukan pelaku kepada Kepala Desa Karobelah. Dari masyarakat minta Pak Sukar sebagai kepala dusun itu minta untuk mengundurkan diri secara baik-baik sebagai kepala dusun. Yang pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa ditindaklanjuti di tingkat hukum atau diproses di tingkat hukum di tingkat berikutnya seperti itu. Kasat Reskrim Polres Jombang membenarkan telah menerima laporan mengenai perselingkuhan seorang kepala dusun dan saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan. Sampai saat ini sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi dan juga kami amankan barang bukti berupa video. Video di mana video tersebut didapat dari anak korban yang menyampaikan bahwa dugaan perzinahan ini sudah beberapa kali dilakukan. Beberapa tahun lalu pelaku sudah sempat kepergok dan diadili oleh warga. Namun saat itu pelaku membuat surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.